Ada yang masih ingat pengertian dari himpunan atau definisi dari himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Apa makna terdefinisi dengan jelas? Yaitu ketika disebutkan sebuah objek, maka kita dengan jelas dapat memastikan objek tersebut termasuk ke dalam kumpulan itu atau bukan termasuk ke dalam kumpulan itu. Jadi dapat dengan jelas yakin bahwa objek itu anggota kumpulannya atau bukan. Contoh misalkan gini, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, misalkan ketika disebutkan objeknya itu meja. Meja bukan hewan berkaki 4. Meja jelas bukan hewan ya. Jadi meja itu bukan anggotanya. Ketika disebutkan ayam hewan tapi tidak berkaki 4, jadi juga ayam bukan anggotanya. Kita bisa dengan jelas gitu ya, bahwa ayam bukan anggotanya pasti. Nah, ketika disebutkan misalkan gajah itu kakinya ada 4, berarti kita bisa yakin bahwa gajah itu termasuk ke dalam kumpulan tersebut. Paham ya? Nah, contoh yang bukan himpunan, misalkan ada kumpulan yang bukan himpunan, contohnya seperti ini. Kumpulan hewan lucu. Nah, ketika misalkan disebutkan kucing, maka kita tidak jelas tidak yakin bahwa kucing itu termasuk hewan lucu. Kenapa? Karena mungkin setiap orang berbeda-beda. Mungkin bagi sebagian orang itu kucing itu termasuk hewan lucu, tapi bagi sebagian yang lain kucing nggak lucu, menjijikan. Apalagi kalau masih anaknya ya, anak kucingnya. Oke? Kayak menjijikan gitu. Nah, itu berarti tidak jelas. Oke? Pembatasnya tidak jelas. Jadi bagi sebagian yang lain berbeda pendapatnya dengan sebagian yang lain. Begitu juga misalkan ketika disebutkan katak. Katak ini lucu atau tidak ya? Nah, itu ragu-ragu ya, karena mungkin sebagian yang lain menyebutkan lucu, sebagian yang lain juga menyebutkan katak itu tidak lucu. Paham ya? Jadi ragu-ragu. Tuh, yang bukan himpunan itu berarti setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Tidak jelas batasannya. Nah, adapun yang akan kita bahas pada kesempatan ini hanyalah materi yang berkaitan dengan himpunan yang memungkinkan keluar di soal UN. Nah, biasanya materinya yang berkaitan atau yang berkaitan dengan himpunan yang keluar di UN itu adalah materi yang berhubungan dengan operasi dua himpunan. Lebih spesifiknya lagi yaitu operasi irisan dan operasi gabungan. Terus yang keduanya bisa juga berupa soal cerita yang masih melibatkan operasi dua himpunan. Hanya biasanya penyelesaiannya terlebih dahulu kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Jadi ada dua ya yang akan kita bahas. Yang pertama operasi himpunannya, yang kedua diagram Venn-nya. Oke. Nah, untuk yang pertama kita langsung saja ya. Operasi dua himpunan. Yang pertama ada yang dilambangkan dengan seperti ini. A, ini misalkan A-nya itu himpunan dan B-nya juga himpunan. Kemudian ada yang dilambangkan apa? A ini lambang apa? Lambang apa ya? A, ini B. Tanda gini apa dibacanya? Ini gabungan. Kalau yang kedua A irisan B. Jadi biasanya gabungan himpunan A dengan himpunan B. Ini irisan himpunan A dengan himpunan B. Nah, gabungan dari dua himpunan dan irisan dari dua himpunan itu masih berupa himpunan yang baru. Jadi himpunan lagi, masih berupa himpunan. A gabungan B itu himpunan yang anggota-anggotanya itu terdiri dari anggota A atau anggota B. Oke, jadi gabungan itu anggota itu berupa anggota A atau anggota B. Sedangkan irisan dari himpunan A dan himpunan B itu himpunan yang anggotanya itu berupa anggota A dan anggota B. Oke.
Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya apa sih bedanya atau dengan dan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melihat jauh perbedaannya ya, karena kita tidak terbiasa meneliti sampai dalam ya, sampai detail ya. Padahal ini maknanya jauh sekali berbeda ya. Ketika menggunakan kata atau, ini berarti boleh salah satunya. Jadi boleh anggota A saja, boleh anggota B saja, atau boleh kedua-duanya juga boleh. Anggota A juga anggota B. Jadi boleh ya. Kalau dan itu maknanya harus kedua-duanya benar. Jadi harus anggota A juga, harus juga anggota B. Paham ya? Kalau atau boleh salah satu, kalau dan harus kedua-duanya. Itu bahasa mudahnya ya. Nah, jadi ketika misalkan himpunan A-nya terdaftar, misalkan ada anggota-anggotanya, maka bahasa mudahnya itu kalau gabungan itu ya yang ada di A dan juga yang digabung dengan yang ada di B. Jadi boleh yang ada di A saja, boleh ada yang di B juga. Nah, kalau irisan itu yang ada di kedua-duanya. Oke ya, yang ada di kedua-duanya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalkan A-nya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4. B-nya itu anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, maka dari sini ketika kita mencari gabungannya ya, A gabungan B itu berarti sebutkan saja semuanya yang ada di A dan yang ada di B. Semuanya ya, sebutkan. Jadi 1, 2, 3, terus 4, terus 5, terus 7 ya, disebutkan. Sedangkan irisan, sebutkan yang ada di kedua-duanya, yaitu angka 2 saja. Ini angka 2 di A ada, di B ada. Angka 3 di A ada, di B juga ada. Jadi kalau irisan yang ada di kedua-duanya saja. Oke? Kalau gabungan ya gabungkan saja semuanya atau sebutkan semuanya, baik yang ada di A maupun yang ada di B. Oke ya? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang diagram Venn ya. Nah, kalian harus memahami ini terlebih dahulu. Diagram Venn itu biasanya ada himpunan A, ada dua himpunan ya, A, kemudian ada himpunan B, kemudian ada S. S ini himpunan semesta. Semesta itu skala yang sedang dibicarakan ya, batasan yang sedang dibicarakannya segimana. Nah, ketika kita sudah menemukan A dan B-nya, kemudian S-nya, maka kita bisa menggambarkannya dalam bentuk diagram Venn. S ini, himpunan semesta ini. Jadi yang dibatasi oleh persegi panjang ini. Oke? Kemudian misalkan himpunan A-nya kita gambarkan dengan lingkaran. Ini himpunan A yang dibatasi dengan lingkaran ini ya. Jadi segini himpunan A. Kemudian himpunan B-nya, misalkan ini yang dibatasi lingkaran yang warna ungu ya, B itu semuanya. Oke. Nah, ketika A dan B-nya beririsan, nah ini irisan T yang tengah. Yang disebut dengan daerah irisan itu daerah yang sebelah sini. Yang dibatasi oleh lengkung ini irisan ya. Yang terkena arsir oleh dua-duanya ya. Arsirnya ini. Oke. Kotak-kotak ya. Itu ini daerah arsiran. Daerah arsiran yang kena dua ini disebut dengan irisan. Jadi A irisan dengan ini irisan ya, A irisan B. Paham? Paham ya? Jadi daerah irisan itu. Oke, nah kemudian ada yang disebut dengan daerah gabungan. Kalau gabungan berarti gabungan itu kan pengertiannya mau yang ada di A, mau yang ada di B digabungin semuanya. Berarti semuanya yang ada pada lingkaran, pada kedua lingkaran ini. Jadi kalau misalkan Bapak batasi gabungan itu dari sini dibatasi daerahnya sampai sini ya. Nah, ini gabungan. Beda dengan irisan ya. Gabungan mah seluruhnya. Nah, ini gabungan. Gabungan itu daerahnya segini. Oke. Kemudian ada juga yang disebut A gabungan B komplement. Ada C ini. Maksudnya ini yang di luarnya. Di luar A gabungan B itu berarti ada di S tapi di luar gabungan A gabungan B. Ya. Nah, kalau di secara ini berarti si S ini bisa dipisahkan atau terpecah, terbelah ke dalam empat buah daerah. Daerah yang pertama itu yang ini.